Halo guys, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita yang berjudul Sistem Part-Time Menjadi Bos Dungeon. Di episode sebelumnya, Su Yang sudah bertukar tempat menjadi seekor bos dungeon. Di dalam tubuh monster naga itu, memiliki talent dan skill yang sangat luar biasa. Di antaranya, Dragon Bloodline yang kebal terhadap 80% magical dan physical damage. Sisanya, bisa kalian baca sendiri ya guys. Kemudian, Su Yang merasakan kekuatan yang tak ada habisnya mengalir ke seluruh tubuhnya. Perasaan ini, perasaan yang sangat luar biasa mengerikan, ujar Su Yang dalam benaknya. Selama aku bisa mengalahkan para player dan mendapatkan poin experience, meskipun aku hanya warrior biasa, aku bisa naik level dengan cepat, tambahnya. Di sisi lain, para naga di sekitar Su Yang merasakan tekanan yang begitu kuat. Tekanan yang tidak sengaja dikeluarkan oleh Su Yang membuat para naga itu tidak bisa bergerak. Bangkitlah, kalian makhluk yang tidak berguna, ujar Su Yang. Tidak diragukan lagi, Anda benar-benar adalah rajaku, Anda memiliki kekuatan luar biasa, jika Anda mencapai kedewasaan, menghancurkan dunia manusia hanyalah tinggal waktu, ujar pengikutnya, sambil bergetar memberikan hormat. Di sisi lain, di pojok sarangnya, terdapat sesosok ras elf, yang tidak berdaya terkurung di sana. Apa yang akan dilakukan oleh naga ini, ujarnya. Jika kamu memiliki akal sehat, cepat lepaskan aku. Kalau tidak, ras elf akan membuatmu merasakan akibatnya. Su Yang, dia baru mendapatkan informasi di kepalanya, jika ada seseorang ras elf yang disandera. Ras elf, setelah game turun ke dunia, banyak ras-ras fantasi muncul, tapi ini pertama kalinya aku melihat elf asli. Di saat yang sama, mereka berdua merasakan gangguan spatial. Apakah itu player? Akhirnya pahlawan telah datang untuk menyelamatkanku, ujar wanita elf itu. Tiba-tiba, Su Yang berada dalam bentuk naga, dia menatap wanita itu. Hei, kenapa kau menatapku? Ujarnya. Biasanya dia mengabaikan hinaan apapun, kenapa dia mendadak bereaksi, tambahnya. Benar sekali, Guild Spirit Han, aku tidak menyangka, mereka akan datang begitu cepat, ujar Su Yang. Meskipun Black Dragon ini kuat, Guild Spirit Han pasti sudah mempersiapkan diri dengan matang, sebelum mereka datang ke sini, tambahnya. Untuk berjaga-jaga, Su Yang menggunakan salah satu skillnya. Dragon Eye dapat melihat ruang manapun di dalam wilayahnya, dan tidak dibatasi oleh garis pandang. Dengan menggunakan skillnya itu, Su Yang dapat mengetahui seberapa dekat mereka, dan dapat melihat semua yang mereka lakukan. Terlihat, mereka terus bertarung dengan para monster elit yang ada di dalam dungeon ini. Dengan kerjasama dan pengalaman mereka dalam memasuki dungeon, mereka dengan mudah mengalahkan monster naga itu. Dari dalam sarangnya, Su Yang masih terus memperhatikan para player. Memang benar, guild ini baik dalam hal kekuatan, maupun dalam kedisiplinan, mereka benar-benar kuat, ujar Su Yang. Karena mereka tim profesional, mari kita beri kesulitan yang lebih tinggi lagi, ujar Su Yang. Di saat itu juga, tanpa memberikan waktu istirahat, saat mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba, datang seekor monster menyerang ke arah mereka. Monster Dragon Elite, berlevel 95, sudah berada di hadapan mereka. Yang membuat mereka seketika langsung terkejut melihatnya. Monster naga itu langsung menyerang mereka, tapi, kali ini berhasil ditahan oleh salah satu di antara mereka dengan menggunakan skillnya. Sedangkan, seseorang di sisi lain, bersiap untuk menyerang ke arah naga itu, dengan busur panahnya yang dilapisi oleh aura emas. Serangan itu berhasil dengan telak menghantam tubuh monster naga itu. Benar saja, mereka memiliki beberapa skill dan kerja sama tim yang cukup baik, satu Dragon Warrior tidak bisa menunjukkan ancaman sendirian, ujar Su Yang dalam benaknya. Karena satu tidak cukup, maka, akan aku kirim beberapa monster elit lagi, tambahnya, sambil mengangkat beberapa monster naga. Sekelompok naga, yang dikirim Su Yang, langsung menyerbu ke arah para player.
Mereka semua ketakutan, kali ini bukan hanya satu, tapi 6 monster naga elit berada di hadapan mereka. Terlihat, pemimpin raid kali ini mencoba memompa semangat para player yang ikut dalam misi dungeon ini. Terjadi pertempuran di mana-mana. Pertarungan yang sengit antara tim player dengan sekelompok naga, mereka saling serang dengan begitu sengitnya. Mereka sungguh tim yang kompak, ujar Su Yang. Padahal, pada awalnya, aku hanya ingin membuat mereka menyerah dengan mengirim monster elit, tapi mereka dapat bertahan sampai akhir. Walaupun, kekuatan setingkat ini harusnya tidak cukup untuk mengalahkanku sebagai bos. Beberapa saat kemudian, setelah berhasil mengalahkan para monster elit, mereka terlihat pergi ke suatu tempat. Su Yang melihatnya, bukannya mereka pergi ke arah bos, tetapi malah ke arah sebaliknya. Dia mencoba mengingat sesuatu. Di suatu tempat di dalam dungeon, terdapat goa, makam Dragon Slayer. Di dalamnya terdapat item Dragon Slayer. Terdapat sebuah item, ketika dipakai, penggunanya akan dapat mengabaikan talent dari dragon. Sebuah item yang sangat luar biasa. Su Yang mengetahuinya, dengan spontan mengeluarkan aura yang mengerikan. Aku mengerti, sama seperti halnya sebuah game, mereka memiliki sebuah rencana. Jika mereka bisa mengabaikan talentku, maka memang ada kemungkinan untuk mengalahkanku, ujar Su Yang. Tanpa berlama-lama, Su Yang langsung terbang menuju ke arah di mana item itu berada. Yang membuat kaget makhluk di sekitarnya. Mereka sudah merencanakan ini sedari awal, aku harus cepat, tidak boleh sampai mereka mendapatkan item berbahaya itu. Beralih ke para player. Di saat mereka sedang menuju ke arah makam Dragon Slayer, mereka dalam keadaan stamina yang terkuras. Beberapa detik kemudian, beberapa player melihat sesuatu yang menakutkan. Sesuatu yang besar, dan dapat terbang. Tidak mungkin, ujar pemimpin rombongan player itu, yang kali ini benar-benar merasakan ketakutan. Kenapa bos monster muncul di sini, tambahnya? Apa yang harus kita lakukan? Apakah bisa kita melawan monster seperti itu, tanpa item Dragon Slayer? Su Yang melihat para player sedikit goyah, dia semakin menjadi-jadi, menakut-nakuti player di hadapannya dengan raungannya. Namun tiba-tiba, seseorang menyerang ke arah Su Yang. Serangan itu mengurangi health-nya hampir 3000 poin, tetapi itu hanya menimbulkan efek gatal baginya. Apa ada hal yang tidak bisa kita lawan, ujar pemimpin player. Guildku tidaklah lemah, dia hanyalah binatang, hari ini, aku akan mencobanya, tambahnya. Habisi monster naga ini, uang, equipment, dan lainnya, akan aku berikan kepada semua orang yang membantu mengalahkan monster itu. Kalau begitu, majulah kalian Guild Spirit Han, ujar Su Yang. Kali ini, pertempuran yang menentukan akhirnya terjadi. Para player sudah memutuskan apapun yang terjadi mereka akan tetap bertarung, meskipun jika kalah, poin experience dan equipment mereka adalah taruhannya. Sejauh ini, kombinasi para player cukup membuat Su Yang sangat kesulitan, terlebih lagi Su Yang tidak memiliki pengalaman bertarung sebelumnya. Dalam satu waktu, para player mendapatkan sekali kesempatan, dan menyerang secara bersama-sama, dengan seluruh skill yang mereka miliki. Mereka sudah mencapai puncaknya. Setelah kombinasi serangan yang bertubi-tubi, tetapi hanya mampu menghasilkan 10.000 damage. Membosankan, sangat membosankan, ujar Su Yang tidak merasakan sedikit pun sakit dari serangan itu. Sudah berakhir. Terlihat, Su Yang mulai bergerak. Dia bersiap mengeluarkan semburan api. Seketika langsung membakar semua player di hadapannya dengan sekali semburan. Sudah berakhir, kalian tidak akan bisa mengalahkanku tanpa equipment spesial. Terlihat, semua player tergeletak tak berdaya, setelah terpanggang oleh semburan api Su Yang. Tersisa pemimpin player, dia masih dapat bertahan, meskipun dengan sisa-sisa tenaganya. Tanpa ampun, Su Yang kembali menyemburkan apinya, untuk segera mengakhiri pertempuran ini. Black Dragon sialan, akan kubunuh kau nanti,
ujar pemimpin player itu di detik-detik terakhirnya. Semua player telah dikalahkan, sistem akan mulai menghitung experience point. Beberapa saat kemudian, Su Yang merasakan experience point yang melimpah, sehingga membuatnya dengan begitu cepat naik level. Total poin experience yang dikumpulkan mencapai 900.000, sehingga meningkatkan levelnya yang awalnya hanya level 1, saat ini naik menjadi level 20, mencapai batas karena belum merubah job. Dan sisa experience sebanyak 400.000 dapat digunakan setelah merubah job. Jadi, masih ada experience sisa, aku bahkan bisa mencapai level 40, setelah perubahan job. Kecepatan naik levelku sungguh mengerikan, ujar Su Yang merasakan kekuatan yang sangat besar. Bukan hanya poin experience, aku juga mendapat 200 poin atribut, yang bisa digunakan untuk menambahkan poin atributku. Ditambah lagi, aku akan mendapatkan semua equipment, yang terjatuh dari para player. Set senjata panahan level Diamond, Call of the Storm, dan aksesorisnya, Wind Spirit. Armor Boots, set sepatu level Diamond, dan 2 senjata level Platinum, Ritual Fragment, dan Flame Greatsword. Selain itu semua, masih banyak item dan bahan yang didapatkan oleh Su Yang, bukan item sembarangan. Ketika sedang memeriksa, Su Yang menemukan satu item yang luar biasa. Spesial item, Boundless Gem, dapat menghapus syarat level penggunaan sebuah equipment. Dengan ini, bahkan pemula sekalipun dapat menggunakan equipment tingkat tinggi. Dari semua equipment, hanya pedang ini yang cocok dengan warrior. Selama aku memakai Boundless Gem, aku bisa menggunakannya. Notifikasi dungeon, part-time, sudah hampir berakhir. Hitungan mundur dalam 5 menit. Dungeon akan diatur ulang. Aku tak sabar untuk sesegera mungkin melakukan pergantian job, ujar Su Yang. Dan saat itu juga, Su Yang langsung diteleportasi keluar dari dungeon. Kupikir, aku akan diteleportasi di tempat awal, saat menerima misi ini, ujar Su Yang. Sistem ini sungguh berperi kemanusiaan, tambahnya. Kemudian, Su Yang kembali memastikan statusnya, ternyata sungguhan, ini benar-benar level 20. Kalau begitu, tambahkan 100 poin ke strength, dan 50 poin spirit. Walaupun spirit tak berpengaruh besar pada warrior. Seketika itu juga, tubuh Su Yang mulai bereaksi. Apakah memiliki 50 poin spirit bisa membuatku mengeluarkan aura? Tanya Su Yang. Dalam sekali leveling, seketika tubuhku diperkuat dan menjadi lebih kokoh. Beberapa saat kemudian, Su Yang telah selesai, untuk kedepannya, aku harus berhati-hati dalam mendistribusikan poin, ujarnya, yang terlihat kelelahan. Tanpa sadar, waktu menunjukkan pukul 7 malam, di mana tempat perubahan job sudah tutup. Baiklah, lebih baik aku beristirahat, besok pagi aku akan berangkat. Pergi untuk menyelesaikan tugas perubahan job, ujar Su Yang, dengan penuh semangat. Keesokan harinya, di Guild Spirit Hunt, terjadi kegaduhan di area guild itu. Tunggu, kenapa levelmu menurun? Ujar wanita itu, yang terkejut melihatnya. Bukankah kalian bersama guide dari Tianjin Pavilion, tambahnya. Lei San, ketua guild yang sebelumnya berlevel 95, saat ini turun menjadi level 90. Jangan menyebut nama itu, mereka mempermainkanku, aku kehilangan banyak item karena informasi tidak akurat mereka, ujar Lei San. Terlihat, seseorang yang harus ditandu, karena efek terkena serangan dari monster naga. Dan sebagiannya, merasa kesal karena kehilangan equipment berharga mereka. S-level guild, Tianjin Pavilion. Beraninya mereka menjual guide palsu kepadaku. Aku harus bertemu mereka untuk meminta penjelasan. Terlihat, Lei San sangat kesal dengan guild Tianjin. Apakah yang akan dilakukannya? Mari kita tunggu episode selanjutnya. Terima kasih.